Oke, selamat sore semuanya. Apa kabar? Semoga semuanya baik-baik saja dan sehat-sehat saja ya. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi di sini di channel Maulana Nur Sobri ya. Dan juga untuk di podcastnya My Pod Story sama berbagai cerita bersama Maulana Nur Sobri. Oke, kali ini melanjutkan analisa IHSG ya. Analisa IHSG kita akan menganalisis nih. Kita akan menganalisis IHSG pada penutupan tanggal 13 hari ini ya. Dan kita akan mereview seperti biasa, kita akan mereview dan juga kita akan mencoba untuk melakukan outlook untuk ya setidaknya 2 atau 3 hari ke depan gitu ya kan. Jadi kalau misalnya edisi saat ini tanggal 13 Juli 2021, maka review tanggal 13 Juli 2021 ini untuk tanggal 14 dan tanggal 15 Juli 2021. Tapi tidak menutup kemungkinan hingga tanggal 16 atau bisa berlaku dalam 3 harian gitu ya kan. Tapi yang ingin saya sampaikan bahwasanya untuk saat ini kita hanya akan menganalisis 2 hari aja ya. Jadi mulai untuk besok dan lusa ya gitu. Jadi mulai tanggal 14 sampai tanggal 15 Juli 2021. Oke. Seperti biasa kita menggunakan 2 platform aplikasi. Di sini ada 2 aplikasi yaitu RHB Trade-Smart atau RHB Trade-Smart. Biasanya teman-teman bilangnya seperti itu sih. Juga ada RTI Business guys. So nanti kita akan coba menganalisis bersama-sama ya kan, bagaimana reviewnya di hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 hari ini ya kan. Reviewnya seperti apa, juga outlooknya bagaimana untuk besok dan lusanya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oke guys, di sini kita sudah membuka aplikasi RTI Business ya. Di sini ada ditampilkan seperti biasa, ada IDX. Di IDX-nya itu ada di bawahnya IDX ada one day, ada 1D itu maksudnya one day, one week itu berarti mingguan. Setelah itu juga ada one month, itu berarti bulanan ya, 1 bulanan. Juga ada 3 month itu maksudnya 3 bulanan sampai seterusnya, bahkan sampai year to date atau 1 years juga ada di sana ya. Nah, untuk perdagangan IHSG hari ini ya, ternyata IDX atau IHSG atau Jakarta Composite Index ya, atau JKSE itu berakhir di zona merah guys. Setelah di awal pembukaan tadi itu kita berada di zona hijau, meskipun hanya ya mungkin sekitar 10 sampai 15 menitan kali ya kalau kita lihat dari sini. Nah, di sini setelah itu memasuki jam setengah 10 ya, atau pukul setengah 10 atau pukul 9.30 lah gitu. Itu IHSG itu sampai akhir perdagangan sesi 1, bahkan perdagangan sesi 2 itu juga berada di zona merah. Bahkan di sesi 2 ini kita malah anjlok ya, berada di zona merah gitu. Dan seperti yang kalian lihat guys di sini, IHSG ditutup di level 6012,032 ya, atau minus sebesar 66,536 poin, atau kalau dipresentasekan itu di minus 1,09%. Nah, ini sebenarnya nih guys, IHSG tadi sempat menguat ya, dibuka menguat tuh di 6097 sampai 229, bahkan sempat menyentuh level tertingginya di hari ini di 6114,286. Namun selama perjalanannya ya, seperti kita simak di sini ada open high and low ya kan. Low-nya itu IHSG selama rentang hari ini itu berada di zona merah, sempat di terendahnya itu di level 64,822 ya kan, dengan turnover di rupiah itu senilai 11,151 triliun. Wow, sangat banyak banget ya. Dengan volume saham yang diperdagangkan itu senilai 20.725 bio. Dan ada 127 saham yang menguat dan 341 saham yang turun, dan 139 emiten yang sahamnya tidak berubah atau ditutup anjing siang. Seperti itu. Oke, market kapitalisasinya di hari ini itu mencapai 7.700
7.158,988 triliun. Wow, cukup banyak. Oke, lanjut ke bawah, kita scroll ke bawah ya. Kita scroll ke bawah nih. Di sini ada indeks diary ya. Untuk 9 harian kita masih boleh dibilang masih plus lah ya, atau masih di zona hijau lah untuk 9 hari ke belakang ini ya. Untuk mulai dari hari ini ya, itu kita berada di ya masih di kisaran plus 274,349 poin ya, atau plus 4,56% secara persentase. Tapi untuk 13 hariannya atau dalam rentang waktu 2 mingguan nih, seperti yang terlihat di sini, itu kita ya minus 357,814 poin ya kan, atau minus kalau secara persentasenya itu di minus 5,91%. Lalu juga secara kumulatif ya kan, untuk 30 harian itu kita minus 83,465 atau minus 1,35%. Oke, berikutnya ada indeks performance nih. Nah, di one day-nya kita minus 1,09% ya, seperti yang dilihat di atas ini ya, 1,09% nih ya kan. Lalu secara mingguan kita juga minus, ternyata secara mingguan ini minusnya secara persentase ya 0,58%. Secara bulanan kita juga minus di minus 1,26%. Jadi secara harian, mingguan, bahkan bulanan itu kita masih berada di zona merah. Hanya untuk rentang waktu yang harian tahunannya ya, tahunannya kita memang masih plus 20,57% guys. Oke, lanjut saja. Berikutnya di sini ada investor chart ya di all market di sini. Di all market di sini itu secara harian tuh secara harian di sini untuk asing sebenarnya ini net buy ya. Untuk net foreign buy all market ya, di seluruh pasar itu buy 211,49 bio, dan net foreign buy juga di pasar regulernya itu 91,69 bio ya kan. Sedangkan untuk nego dan tunainya foreign-nya atau asingnya tuh net buy di 119,81 bio. Nah, dengan volume saham yang diperdagangkan itu ya mencapai 20,7 bio ya. Boleh lah gitu. Untuk turnovernya 11,2 triliun. Juga frekuensinya di sini kalau kita ke bawah ini sekitar 1.310.548 ya, seperti itu. Nah, tapi tetap yang mendominasi hari ini ya, untuk per hari ini itu masih domestik. Oke, jadi ini secara kalkulasi ya, berdasarkan investor chart di sini dari keseluruhan pasar ya atau all market di sini, memang yang masih mendominasi itu perdagangan IHSG itu masih domestik di sini guys. Jadi misal di ini ya, berdasarkan volume shares-nya di sini ya, meskipun volume shares-nya itu 20,7 bio ya, itu 91,79% nih itu didominasi oleh domestik ya, oleh pelaku pasar domestik. Di sini net buy dari domestic buy-nya itu senilai 14,9 bio. Lalu net sell ya, domestic sell-nya ini 19,2 bio. Jadi banyak yang menjual. Meskipun secara persentase enggak selisih jauh gitu. Bahkan mungkin nyaris enggak sampai 1% ya di sini. Tapi untuk berdasarkan ini ya, untuk volume shares-nya di sini, untuk foreign buy dengan foreign sell-nya itu juga mereka nggak begitu mendominasi ya, hanya ya 8,21% nih untuk transaksi asing ya. Secara volume di sini itu secara belinya ya, asing belinya itu ini asing memang net buy tapi hanya 1,9 bio. Sedangkan yang jual itu atau net sell asingnya itu 1,5 bio kalau berdasarkan volumenya ya kan. Tapi berdasarkan turnovernya di sini itu juga bisa dibilang termasuk tinggi sih sebenarnya sih, senilai 11,2 triliun dengan komposisi 21,85% itu untuk transaksi asing di pasar dan 78,15% itu untuk transaksi yang dilakukan oleh domestik gitu.
Nah, di sini bisa kita lihat sendiri ya guys ya. Di sini bisa kita amati ya kan. 8,6 triliun itu domestic buy-nya, sedangkan untuk domestic sale-nya itu 8,8 triliun. Nah, beda tipis. Sedangkan untuk foreign buy itu 2,5 triliun, lalu foreign sale atau sell asingnya, jual asingnya itu 2,3 triliun gitu. Jadi sebenarnya sih secara ini sih volume dan turnover sih memang sebenarnya kita tuh masih net buy asingnya, tapi domestiknya tuh banyak yang jual gitu. Itu beda tipis gitu. Sedangkan untuk frekuensi memang banyak yang masih dominasi oleh domestik ya kan. Domestik juga masih secara frekuensinya itu domestic buy-nya itu 1,2 M ya kan. Domestic sale-nya 1,2 M. Lalu yang dilakukan oleh asing secara frekuensinya itu ya cuma 117,181 buy ya kan. Lalu juga variansinya 134.802.000 sell ya, asing yang jual ya gitu. Sedangkan untuk yang asing belinya tuh hanya 117.181 untuk beli asingnya berdasarkan frekuensinya. Oke, kita lanjut. Jadi ISG hari ini memang ditutup di zona merah 6.012,032 atau minus 66,536 poin, atau secara persentase di minus 1,09%. Kan? Oke, kita lihat secara indikator itu sebenarnya sih nggak berbeda jauh ya, atau sebenarnya linear dengan Dow Jones Futures di New York sana ya kan. Mereka juga minus ya, minus 0,12% ya, sekitaran segitu, dan masih di zona merah juga ya kan. Kalau untuk Asia sih at least kita bisa lihat sini sebenarnya untuk Nikkei, indeks Nikkei ya kan, Nikkei 225 Tokyo itu berada di zona hijau dengan plus 0,52% ya kan. Lalu juga Hang Seng Index juga Hong Kong tuh plus 1,63% ya kan. Shanghai juga di plus 0,53% secara persentase gitu. Nah, oke, selanjutnya kita menyaksikan kita akan mulai dari gainers dulu ya. Oke. Ya, di hari ini ya top gainersnya itu sekitar di sini ada 16-an emiten dengan saya. Oke, ini 5 besarnya itu didominasi oleh perbankan sebenarnya ya. 5 besarnya itu didominasi perbankan, ada Dinar ya kan. Mereka berhasil finish di ini, kalau nggak salah tadi ini dia apa namanya, ARA ya dia ya, di harga tertingginya itu di 290 atau plus 58 poin atau plus 25%. Bang Amar juga gitu, dia plus 24,44% atau plus 66 poin, ditutup di level 336. Lalu juga ada OPMS, Optima Prima Metal Sinergi, itu plus 23,08% atau plus 84 poin, ditutup di level 448 ya. Juga ada BBHI itu plus 19,26% atau plus 520 poin, ditutup di level 3.220. Lalu juga ada BSIM atau Bank Sinarmas ini itu plus 14,86% atau plus 130 poin, ditutup di level 1005 gitu. Dan berikutnya ke bawah itu terus itu ada juga itu paling bawah itu ya, sebagai top gainer itu ada Bank China Construction Bank Indonesia atau MCOR ya kodenya, itu kisaran ditutup di level 1,50% atau plus 2 poin aja. Enggak di peringkat berikutnya ada dan sebagainya sini ya. Lalu top losernya, nah top losernya siapa aja untuk hari ini? 5 besar di posisi top loser nih itu ada Multipolar TBK di level 680 atau minus 6,85%. Ada juga BKSW atau Bank QNB Indonesia itu minus 6,60%, ditutup di level 198. Ada Excel Aseata ya kan, Excel itu minus 6,51%, ditutup di level 2440. Juga ada BOSS Borneo Olah Sarana Sukses itu minus 6,49% atau minus 5 kan, di level 72
72, harga 72. Juga ada Bank Kapital Indonesia itu ditutup di level 440 minus 6,38% atau minus 30 poin. Nah, di peringkat ke-6 ada Smart Friend ya, ditutup di level harga 107 minus 6,14% atau minus 7 poin ya. Ini rata-rata 5 besar yang ditutup ini rata-rata sekitar 6%-an nih. Yang top closer ya, top closernya itu ditutup di kisaran 6%-an ya di sini. Bahkan di Smart Friend aja juga di posisi ke-6 ini ditutup minus 6%-an juga gitu. Dan BS juga gitu minus 6% ya kan di posisi ke-7. Dan Telkom di posisi akhir. Telkom juga masuk top closer, hanya dia di paling bawah di peringkat 16 atau 14 ini. Telkom ini ditutup di level harga 3070 atau minus 1,92% atau minus 60 poin. Oke, itu untuk movernya, pergerakannya saham ya. Itu kita coba cek juga rupiahnya. Sebenarnya rupiahnya kita tuh menguat sih. Rupiah tuh menguat sebenarnya. Ini kan dolar terhadap rupiah. Jadi dolarnya itu melemah, dolarnya itu minus 8 poin ya, atau minus 0,06%. Jadi rupiahnya itu menguat dan menguat tipis. Oke, sedangkan untuk ini oke sebentar. Oke. Untuk ini ya, untuk mata uangnya atau currency-nya itu sebenarnya itu aja udah cukup berdasarkan informasi dari RTI Bisnis. Jadi ya ini tadi ya IHSG-nya kita di zona merah. Selanjutnya kita akan memproyeksikan IHSG untuk 2 hari ke depan ya, dari tanggal 14 sampai 15 Juli 2021. Well, bisa aja ya analisa kita ini bisa untuk 3 harian gitu. Bisa sampai tanggal 16 gitu. Jadi kalau besok itu hari Rabu dan Kamis, berarti mungkin juga bisa sampai hari Jumatnya gitu. Tapi kita fokuskan aja, kita berasumsikan ini cukup sampai hari Kamis saja. Oke, kita langsung menggunakan platform dari RHB Smart secara teknikalnya ya. Oh iya, jika ada pertanyaan apa sih menyebabkan IHSG ini ya apa namanya sempat anjlok. Nah di sini kita juga ada platform newsnya. Saya hampir kelewatan aja tadi ya, sebelum kita masuk ke RHB Trade Smart, kita masuk ke newsnya dulu, apa yang menjadi pemberat di pasar hari ini ya. Oke, di sini ada beberapa berita nih ya. Di sini ada beberapa berita. Sebenarnya berita yang saya cari nggak ada di sini. Tapi kalau berdasarkan informasi yang kita dapat itu, saya dapatkan di pasar, yang jadi pemberatnya IHSG itu karena adanya ini kekhawatiran penerapan PPKM itu sampai selama 6 minggu ke depan. Jadi bisa sampai bulan Agustusan nantinya. Gitu apabila kasus lonjakan itu masih tinggi gitu ya kan. Tapi tapi saya yakin sih sebenarnya kalau masyarakat mau sedikit bersabar ya kan, bisa saja PPKM sebenarnya nggak akan diperpanjang deh gitu, karena konsekuensinya pasti nanti juga akan berpengaruh ke pertumbuhan perekonomian juga. Nanti bisa saja itu akan menekan pertumbuhan ekonomi gitu. Tapi ya kalau lonjakannya masih tinggi, mau nggak mau ya memang harus diperpanjang kan gitu. Tapi saya yakin mudah-mudahan tidak sampai ke sana gitu maksudnya. Oke guys, sekarang kita lanjut saja di RHB Trade Smart. Nah, kita langsung masuk ke teknikalnya. Di sini kita ganti dulu dengan IHSG. Ganti ke IHSG dulu. Oke, di sini sudah ada. Oke, IHSG harian. Nah, sini untuk IHSG hariannya gimana? Nah, kita ini coba memprediksi tanggal 14 sampai 15 Juli 2021 nantinya. Well guys, di sini ada 2 indikator biasa. Kita akan menganalisis secara sederhana saja gitu ya kan. Sebenarnya sih kalau mau menganalisis secara komplit ya, lengkap lah gitu, itu sih sah-sah saja, silahkan aja gitu.
Itu tergantung selera, tapi yang ingin saya tunjukkan sini kita hanya menganalisis secara sederhana yang simpelnya saja seperti apa gitu. Jadi kita pakai smartphone ya, kita pakai smartphone ini kita bisa kok pakai smartphone ini untuk menganalisis gitu, menganalisis pasar, menganalisis saham, kita itu bisa gitu. Oke, langsung saja. Sini ada stokastik dan MACD sebagai indikator modern teknikal yang kita gunakan ini seperti biasa ya. Stokastiknya saya tidak men-setting lagi. Memang settingannya ini settingan umum ya di indikatornya, di parameternya itu 14,3 dan 0,3 ya. Tetap di situ saya nggak berubah, ada 2 garis warna biru dan warna merah ya kan. Nah, lakunya itu warna biru itu harus memotong warna merah gitu. Nah, juga ada MACD sama juga ada 2 garis juga warna biru dan warna merah nih di sini ya kan. Nah, di sini posisinya untuk warna merah dan warna birunya ya. Kita indikatorkan warna biru nih, memotong garis warna merah nih ya. Oke. Saat ini memang secara stokastik ini garis warna merah dan warna biru atau warna biru dan warna merahnya nih ya, warna biru dan warna merahnya itu sebenarnya sudah berada di kisaran rentang mungkin ya sekitar 60 sampai 75% lah ya kalau secara persentase nih di stokastiknya. Nah, di sini ini saya sudah termasuk overbought ya, sudah mendekati, kalau sudah berada di area 75%-an itu sudah mendekati area overbought. Sini kan ada 40, ada 80% tuh. Apalagi kalau sudah berada di area 80, wah itu harus waspada banget tuh, karena suatu waktu dia akan terkoreksi, dia akan turun gitu. Ya kan? Itu secara indikatornya seperti itu gitu. Nah, jadi di stokastik ini sebenarnya sudah menunjukkan sinyal, bahkan ini sudah dead cross ya, ada sudah dead cross meskipun nggak begitu tajam, masih landai aja ya kan. Tapi memang hal ini wajar karena apa? Karena secara stokastik kedua garis ini sekarang sudah berada di area overbought gitu. Mungkin ini sudah berada di sekitar ya 65, 70 sampai 75% gitu. Memang sangat rawan terkoreksi gitu, terutama apabila ada sentimen-sentimen yang negatif gitu. Jadi akan berpengaruh secara spontan, akan berpengaruh ke IHSG gitu. Dan itu hal yang wajar gitu. Karena apa? Karena pastinya ya namanya juga sentimen ya, sifatnya tuh hanya sementara gitu, enggak berarti jangka panjang. Oke, dan itu juga terkonfirmasi dengan MACD di situ juga. MACD ini malah cenderung ini mau menunjukkan sinyal dead cross. Nah, ini dia hampir, bahkan mungkin saat ini sudah belum menyentuh yang garis warna biru di atas itu, belum memotong garis warna merah ke bawah ya, belum memotong ke bawah garis warna merahnya gitu. Kalau garis warna birunya memotong ke bawah garis merah, artinya itu akan dead cross, dan itu sinyal bahwasanya pasar akan terkoreksi gitu. Yang ini masih belum, tapi ada kecenderungan ya kan, ada kecenderungan bahwasanya akan terjadi koreksi gitu secara harian. Meskipun kalau dari polanya itu nggak terlalu tajam ya, garisnya turun ke bawah itu nggak terlalu nukik gitu, maksudnya garisnya agak sedikit landai. Jadi mungkin kalaupun koreksi ya sifatnya mungkin hanya sementara aja juga. Dan sementara, dan juga bisa diasumsikan bahasanya oh ya koreksinya nggak sampai terlalu dalam lah, atau katakanlah nggak terlalu memukul lah gitu secara spontan ya. Jadi kita tinggal mengharapkan rebound nantinya. Well, untuk posisinya IHSG secara harian. Oke. Secara harian di sini seperti biasa kita akan menggunakan gap di sini ya, analisis gap. Tadi kan sudah kita gunakan itu kan. Kita gunakan indikator ininya ya tadi ya. Oke. Nah, di sini memang terdekatnya sih IHSG ini berada di area gap terdekatnya ya di 6007,02 ya. Jadi IHSG kan ditutup di 6012,03 tuh ya kan, kalau di RHB Smart tuh ya kan. Nah, di sini itu memang ada gapnya sih IHSG itu gitu ya, di kisaran 6000. Nah, di kisaran 6007,2 tadi itu gapnya, dan sepertinya sih sudah tersentuh seharusnya gitu hari ini gitu. Nah, tapi karena dari dua indikator tadi itu baik stokastik MACD memang ada kecenderungan akan melemah lagi gitu ya. Memang ada sentimennya lah ya, sentimennya karena ada penerapan PPKM tadi ya kan. Terus juga pasar ini kabarnya itu sekarang sedang menantikan pidato si Bank Sentral Amerika atau The Fed tuh gitu ya kan, dan rumornya sih akan mengurangi pengetatan moneternya itu akan berkurang gitu. Nah, jadi pasar masih itu, makanya pasar nggak begitu aktif ya situasinya
Tapi untuk Indonesia memang berita rencana perpanjangan PPKM selama 6 pekan itu fakta sudah terjadi di pasar saat ini ya. Kalau kita perkirakan ya, faktanya memang berpengaruh lah gitu ya kan. Nah, ini untuk gap terdekatnya atau area support berikutnya apabila terjadi koreksi itu berada di level harga 5.985,09 ya, 0,09 gitu. Ini ada gap di sini di gap bawahnya. Oke. Nah, ini untuk area supportnya gitu, level supportnya. Sedangkan untuk level strong supportnya ya kan, saya nggak berharap untuk sampai ke sana sih, dan saya yakin lah pasar nggak akan sejam itulah, karena ya banyak sentimen positif pun sekarang ini belum ada berita yang sedikit berikan stimulus ya. Saya yakin kedepannya ada lah. Sini ada di level 5.948,54. Jadi untuk strong supportnya saat ini IHSG berada di level 5.948,54. Ini untuk level strong supportnya. Oke. Nah, lalu kemudian karena dia ditutup di level ini ya 6.012, maka jika terjadi rebound maka IHSG resistennya dia berada di level 6.060,45. Ini saya menentukan level support resisten tuh tiap orang tuh bisa berbeda ya, tapi bisa menggunakan titik suku yang atas, atau saya sih cenderung menggunakan dari gapnya lah, gap sekian periode tertentu gitu. Oke, ini berada di level 6.060,45. Ini untuk resistnya. Jadi misal nanti rebound dalam 2 hari ini, mungkin bisa rebound, atau dalam waktu 3 hari nanti, dalam 3 hari inilah ya, sampai hari Kamis sampai hari Jumat misalnya nanti ada rebound gitu ya, itu maka peluang resistnya itu ada di 6.060,45. Itu untuk IHSG gitu ya kan. Nah, sedangkan strong resistnya itu sendiri terdekatnya ya, atau resisten 2 deh kalau saya boleh bilang, ini resisten 2 nih gitu. Resisten 2 nya itu berada di 6.085,20. Bisa juga kita sebut dengan strong resisten berikutnya ya kan. Tapi kalau berdasarkan beberapa hari sih nantinya resistennya si IHSG ini ya, menurut saya ada di kisaran 6.115-an ini, atau 6.017 ya, 6.117-an lah gitu. Itu untuk strong resistennya nantinya gitu, target resisten berikutnya gitu. Bila nanti ada reboundnya. Sementara memang range-nya dari IHSG ya, range IHSG itu saat ini berada di level 5.985,9 ya kan, sampai 6.060,45. Itu untuk range IHSG, gerakan IHSG-nya. Sedangkan untuk strong supportnya IHSG itu berada di level 5.948,54. Ini strong support IHSG. Sedangkan untuk resisten 2 atau strong resisten terdekatnya saat ini itu berada di level 6.085,2. Itu untuk untuk resisten, strong resisten dan juga strong support dari IHSG untuk hari ini. Oke. Nah, boleh nggak sih kita sedikit meninjau secara mingguan? Sebenarnya sih kalau untuk mingguan sah-sah saja sih sebenarnya ya. Secara mingguan sih nggak akan ada pengaruh ya, karena untuk mingguan ini kalau saya sih cenderungnya sih menggunakan mingguan nih kalau udah mendekati akhir pekan aja gitu. Jadi misal hari Kamis ya kan, saya coba untuk analisisnya tuh biasanya mingguan juga gitu. Secara mingguan secara mingguan ini ya sepintas saja. Secara mingguan IHSG masih ada kecenderungan menguat meskipun agak sedikit landai ya kan. Mungkin juga ada pengaruh ya dari sentimen rencana mungkin ini hanya rencana aja, ini belum diterapkan gitu. Artinya apa, bisa saja nanti tanggal 20 Juli nanti itu PPKM udah kelar, 20 Juli 2021 nanti PPKM kelar ya kan, dan paling tidak untuk pekan inilah kasus COVID itu berkurang gitu. Misalnya meskipun kabarnya
sih hari ini sudah kita rekor lagi, paling tidak kasus COVID itu berkurang dan juga diimbangi dengan tingkat kesembuhan dari pasien yang terpapar COVID-19 ini tinggi gitu. Jadi itu bisa memberikan optimisme ya, bisa memberikan optimisme ke pelaku pasar, juga diimbangi dengan vaksinasi yang mulai massal ya, sudah mulai merata ya kan, setidaknya untuk mencapai kekebalan imun yang komunal itu ya kalau di Eropa sana kisaran 80% lah gitu. 80% sudah dikatakan ideal gitu dari total masyarakatnya gitu. Jadi mudah-mudahan selama beberapa hari ke depan target dari program pemerintah mengenai vaksinasi itu sudah tercapai ya. Masalahnya sudah dicapai targetnya, sehingga itu akan menjadi katalis positif untuk IHSG agar nanti bisa kembali lagi berada di kisaran target konsensus para analis di kisaran ya 6.200, 6.300 sampai 6.400. Bahkan ada yang optimis juga IHSG nanti juga bisa berada di level 7.000 dengan catatan semua program dari pemerintah sudah terrealisasi ya kan. Dan terlepas dari unsur politik apapun itu, gonjang politik, yang penting fokus saat ini kita harus bersama-sama untuk mendukung program dari pemerintah agar semuanya bisa segera recovery, termasuk pertumbuhan perekonomian juga pastinya juga akan membaik. Untuk saat ini memang perekonomian bukan sedikit ya, memang terimbas kurang enak lah, kurang nyaman bagi kita semua gitu. Jangan pelaku pasar, bagi pelaku usaha juga dan masyarakat pasti terkena imbasnya gitu. Tapi bila nanti program PPKM ini, setidaknya PPKM yang sampai tanggal 20 Juni ini berhasil, itu kan memberikan nafas segar dan angin segar bagi kita ya kan, bahwasanya optimisme tingkat kesembuhan pasien COVID itu tinggi ya kan, semakin bertambah, optimisme juga oke, pemulihan ekonomi juga pasti akan capai gitu, dan itu kan menjadi katalis positif bagi kita khususnya di Indonesia ini. Oke, itu saja gambarannya dari review IHSG ya, IHSG review market, review IHSG berdasarkan tanggal 13 Juli 2021 dan juga outlook prediksi analisis IHSG untuk tanggal 14 dan 15 Juli 2021. Oke, itu saja dari saya, dan jangan lupa untuk like, share, and subscribe serta nyalakan loncengnya agar Anda mendapatkan update terbaru dari konten ini, dari channel ini ya. Dan jangan lupa itu tetap jaga kesehatan, stay safe, stay healthy ya kan. Dan tak lupa juga saya sampaikan, segala informasi yang tersaji di konten ini adalah disclaimer on. Artinya apa? Setiap pengambilan keputusan itu murni menjadi tanggung jawab si pelaku pasar, dalam hal ini adalah si investor ataupun trader gitu. Jadi semua konten ini itu disclaimer on, ini hanya sekedar berbagi informasi pandangan saja ya, mudah-mudahan bermanfaat, tapi bukan merupakan instruksi ataupun perintah untuk membeli, menjual ataupun menahan barang investasi Anda gitu. Entah itu saham, reksadana atau obligasi sebagainya lah gitu. Jadi ini hanya sekedar informasi aja, kita sharing informasi IHSG itu, dan semua semua tanggung jawab kembali ke mengambil keputusan sendiri si investor dan si trader. Saya sarankan Anda tetap untuk berkonsultasi dengan para profesional di sini ya kan, untuk menghindari resiko-resiko yang tidak diinginkan gitu. Oke, itu saja dari saya. Jangan lupa guys, channel Maulana Nur Sobri ini juga ada di podcast ya. Di podcast itu di podcast My Pod Story, berbagi cerita by Maulana Nur Sobri. Silakan juga didengarkan juga di sana untuk mendapatkan informasi juga ya. Dan jangan lupa itu saja dari saya. Tetap untuk jaga kesehatan, optimisme, happy lucky, happy trading, happy investing. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.